Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabihi ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Di sini insyaallah kita akan membaca kitab Waraqat. Sebenarnya ini perintah dari Al-Habib, jadi imtithalan amrul Habib. Insyaallah kita mudzakarah, kita baca bersama-sama kitab Al-Waraqat. Ya. Sebelum kita masuk ke kitab itu sendiri, kita perlu tahu bahwasanya ilmu itu dibagi dua. Ya kan? Ilmu dibagi dua, ada ilmu wasail, ada ilmu maqasid. Dan usul fiqh ini sendiri masuk ke dalam yang namanya ilmu maqasid, ilmu wasail. Ya. Sebagaimana kita tahu juga setiap ilmu dikatakan ilmu mustaqil ketika dia memenuhi syarat mabadi asyrah. Ya kan? Sebagaimana Imam Sabban di baitnya yang masyhur, yang inna mabadi kulla ilmin asyarah al-haddu wal maudu'u thumma thamarah ila akhirih. Jadi pertama-tama kita mulai dari muqaddimatul ilm itu sendiri, dari muqaddimah dari ilmu usul fiqh sebelum kita masuk ke pembahasan kitab Waraqat. Yang pertama kita membahas hadnya dulu dari ta'rif ilmu usul fiqh. Kalimat usul fiqh itu terdiri dari dua kata. Yang pertama usul, yang kedua fikih. Kalimat usul dia jamak dari kalimat aslun. Ya, secara lughah aslun maknanya adalah ma bunya alaihi ghairu. Atau yang kedua mansya'us syai'. Jadi yang masyhur dua ini, yang kedua ini ada di kitabnya Imam Abul Husain Al-Basri. Itu dua ini yang paling masyhur. Lalu secara istilah dalam ilmu usul fiqh. Jadi maksudnya dalam istilah ini ketika lughatan wa istilahan gitu ya. Jadi yang dimaksud dalam kata istilah ini adalah istilah dalam itu ilmu itu sendiri. Kalimat usul atau kalimat asal dalam ilmu usul fiqh itu secara istilah ada 5. Yang paling masyhur ada 5. Yang pertama apa? Ad-dalil. Yang kedua ar-rajih. Yang ketiga al-qaidah al-mustamirrah. Yang keempat al-mustashab. Yang kelima as-surah al-maqis alaih. Nah, jadi ada 5. Tadi yang pertama ad-dalil, yang kedua ar-rajih, yang ketiga al-qaidah al-mustamirrah, yang keempat al-mustashab, yang kelima as-surah al-maqis alaihi. Contoh dari yang pertama. Gimana kalimatnya? Al-aslu fi hadhil mas'alah qauluhu ta'ala kadza kadza kadza. Nah, jadi maksudnya dalam kalimat al-aslu fi hadhil mas'alah adalah ad-dalil fi hadhil mas'alah hakadha. Nah, yang kedua tadi apa? Ar-rajih. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ar-rajih fil kalam al-haqiqah. Nah, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Jadi maksudnya al-aslu fil kalam al-haqiqah adalah ar-rajih fil kalam al-haqiqah. Seperti itu. Yang ketiga, sebagaimana kita sebutkan tadi, al-qaidah al-mustamirrah. Contohnya seperti apa? Jawazu aklil maita lil muttar khilafan lil asli. Atau yajuzu lil muttar aklul maitati khilafan lil asli. Nah, kalimat khilafan lil asli adalah khilafan lil qaidah al-mustamirrah. Yang keempat, contoh dari al-mustashab, al-aslu at-taharah. Nah, biasanya kan seperti itu, kita di fikih sering tuh al-aslu at-taharah. Atau di dalam kasus yang lain al-aslu bara'atu az-zimmah. Karena yang mustashab adalah bara'ah az-zimmah. Lalu yang kelima, as-surah al-maqis alaihi. Contohnya apa? Di permasalahan ketika qiyas khamr. An-nabit aslul khamri.
Atau ya, al-khamru aslun lin nabid. Jadi khamr adalah surah yang dimana nabid itu dikiaskan kepadanya. Jadi faraknya dia nabid, asalnya apa? Khamr. Sudah? Kita sudah selesai dari permasalahan kalimat asal. Kalimat asal secara lughah dan istilah. Masuk ke pembahasan selanjutnya, usul fikih. Ya, jadi sekarang kita membahas masalah kalimat fikih. Kalimat fikih secara lughah, ini maknanya al-fahmu. Nanti ada khilaf dalam ulama apakah al-fahmu mutlaqan atau al-fahmu bi asya'il ad-daqiqah dan sebagainya. Nah, dilihat dari istiqaqnya dari fikih, dia dari fi'ilnya apa? Fakuha. Ya. Ada 3 sebenarnya. Fakiha bi kasr qaf, faqaha bi fathiha, atau fakuha. Ya. Ada 3. Sebagaimana kalau orang yang mengatakan fakiha, berarti dia maknanya fahima waznan wa makna. Jadi fahima yafhamu, fakiha yafqahu, waznan wa makna. Maknanya sama. Begitu pula ketika dia faqaha. Ketika faqaha maknanya dia apa? Fahima sama, tapi dia ada tamyiz di sana. Idza sabaqa ghairuhu ilal fahmi. Jadi dia udah keduluan orang lain. Ya, jadi fahamnya ada orang lain yang lebih dulu faham terhadap hal tersebut. Yang terakhir adalah faquha. Nah, faquha dia min babi karuma. Nah, kita tahu bahwasanya ketika dia fa'ula itu dia fi'ilnya apa? Fi'ilnya lazim dan dia fi'il apa? Sajiyah. Nah, makanya maknanya ketika dia diambil dari kata faquha, maka dia sorol fikhu sajiyatan lahu. Jadi fikih sudah menjadi karakter dia. Fikih sudah mendarah daging dalam dirinya. Nah, ini nanti ketika dikatakan faqih, al-faqih. Faqih ini wazannya apa? Fa'il. Ya, fa'il ini dia isim fa'il dari faquha. Makanya nanti masuk ke dalam pembahasan wakaf, terus wasiat, nazar dan sebagainya. Ketika dia berwasiat untuk memberikan sesuatu kepada faqih, contoh al-faqih itu. Memberikan sesuatu ini wasiatnya ini diberikan kepada atau wakaf kepada al-faqih. Ini siapa? Faqih ini siapa? Pertanyaan seperti itu. Faqih ini siapa? Apakah dia yang lagi belajar fikih? Apakah dia yang fikih itu sudah menjadi karakter di dalam dirinya atau yang mana? Yang paling kuat pendapatnya adalah yang pertama, ketika fikih itu sudah menjadi sajiyah. Ya, ketika fikih itu menjadi sajiyah. Ini bisa dilihat nanti ketika tafri'nya ada di Imam Isnawi ada. Beliau menyebutkan di Takhrijul Furu' 'alal Usul di Tamhid itu menyebutkan itu. Kalimat faquha di Nihayatul Usul juga ada. Tapi tafri'nya ada di situ, ada di Tamhid. Ya, karena memang asalnya Imam Isnawi itu ngomong di Tamhid. Ketika beliau telah menulis qawaid nih, semua qawaid usul fiqh di Nihayatul Usul. Karena di qawaid di Nihayatul Usul ini sangat sedikit sekali tafri'nya, makanya beliau menulis Tamhid sehingga menggabungkan antara nadhari dan tatbiki. Soal itu. Selanjutnya, makna dari kalimat fikih secara istilah. Fikih secara istilah, sebagaimana kita tahu juga bersama, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu bi adillatiha at-tafsiliyah. Jadi dia yang pertama sebuah ilmu. Ya, lalu nanti ada pertanyaan. Muncul pertanyaan, loh, kenapa dia dikatakan ilmu sedangkan fikih itu ghalibu masailihi adz-dzunun? Kan ilmu ta'rifnya apa ilmu? Al-i'tiqad al-jazim, al-mutabiq lil waqi' bid dalil, ya kan? Tapi kenapa kok dikatakan al-ilmu padahal fikih itu min babid dzan?
Nah, di situ Imam Baidawi jawab situ. Ya. Karena apa? Ketika mujtahid itu berzon bahwasanya gitu, mengira, kalau mengira kayaknya ragu gitu. Zon, yadun gitu kan. Bahwasanya contoh dikatakan di sana masul mar'ah yan qudul wudu. Al-masu yan qudul wudu, contoh gitu. Ketika mas ini yan qudul wudu, ya kan? Ini zon. Akid kita zon itu. Ya kan, kita yakin bahwasanya itu zon. Ya. Tapi karena di satu sisi dia zon, dan zon itu wujubul amal bil zon, dan zon itu wajib kita beramal dengan zon, ya kan? Sehingga tadi mukadimahnya apa? Mukadimah sugronya apa tadi? Masul mar'ah itu yan qudul wudu itu zon, ya kan? Masul mar'ah itu yun qudul wudu itu zon, dan wujubul amal bil zon, dan adzan yajibul amal bihi. Sehingga apa? Sehingga kita wajib beramal dengan apa? Dengan batalnya masul mar'ah. Ya. Imam Baidawi di Nihayatul Ushul dikatakan di situ bahwasanya ini dua mukaddimahnya ini qat'i. Yang pertama apa? Karena yang pertama wijdani, ya, bahwasanya kita bisa yakin bahwasanya masul mar'ah ini yan qudul wudu ini don itu pasti, ya kan? Kita itu pasti. Sedangkan yang kedua bahwasanya wujubul amal bil don ini qat'i juga. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama ada ulama yang mengatakan al-ijma', ya kan? Ijma' qat'i. Tapi yang datang kepada kita kalau bil ahad ya dhonni, makanya fihi nadhar, kata Imam Isnawi. Yang kedua, dalilnya dalil akli. Dalil aklinya apa? Kita tahu bahwasanya ada al-ilm, ada dhan, ada syak, ada wahm. Ya. Wujubul amal bidh-dhan. Ketika kita meninggalkan dhan, ya kan? Ketika kita mengerjakan mengerjakan dua-duanya. Ketika kita mengerjakan, kan intinya ini mengerjakan dan tidak mengerjakan. Berarti ada nanti di tengah-tengah ada dhan sama wahm. Ya. Ketika mengerjakan dan tidak mengerjakan, ini naqidain. Ini naqidain, ya kan? Enggak mungkin nah, dia enggak mungkin yajtami'an wala yartafi'an. Pasti ada salah satu yang harus ada. Sehingga enggak mungkin kita meninggalkan sekaligus mengerjakan. Lalu kalau kita mengerjakan yang dhaif atau yang wahm, berarti di situ kita meninggalkan sesuatu yang rajih, ma'a wujudir rajih. Sehingga apa? Sehingga kita mau nggak mau mengamalkan yang dhon. Maka kata Imam Baidawi, li'anna dhon fi tariqihi, ay fi tariqil ilm. Kayak gitu. Jadi menuju ke arah ilm. Tapi kata Imam Isnawi, wa fihi nadhar. Jadi dua-duanya dinadhar semua sama Imam Isnawi. Jadi intinya dia memang min babid dzunun tapi wujubul amal bihi. Gitu kan. Min haisul i'tiqad dzan, tapi min haisul wujub min haisul amal dia wajib. Lalu selanjutnya tadi sudah al-ilmu bil ahkam. Ya, bil ahkam. Tadi al-ilmu bil ahkam. Jadi kharaja bil ahkam apa? Al-ilmu bidzawat, al-ilmu bis sifat, dan al-ilmu bil af'al. Ya. Keluar dari pembahasan tadi al-ilmu bil ahkam. Ya. Berarti keluar dari ta'rif ini al-ilmu bil ahkam. Keluar darinya al-ilmu bidzat, al-ilmu bis sifat, al-ilmu bil af'al. Penjelasannya gimana? Kenapa yang keluar adalah zat, sifat, af'al? Ya.
Karena ketika dikatakan al-ilmu pasti yahtaju ila ma'lum. Ya. Al-ilmu yahtaju ilal ma'lum. Pasti. Ketika ilmu itu yahtaju ilal ma'lum, kita lihat maklum ini yahtaju ilal mahal yakumu bihi atau enggak? Jadi dia butuh sesuatu untuk dia nampak atau enggak? Ya kan? Atau yang kita katakan kalau dia tidak butuh mahal yakumu bihi berarti dia apa? Jauhar. Oke? Ketika dia la yahtaju ilal mahal yakumu bihi, berarti dia jauhar. Ketika dia yahtaju ilal mahal yakumu bihi arad. Oke. Dan hukum ini dia termasuk apa? Arad. Berarti keluar dari pertama apa? Jauhar. Berarti al-ilmu bidzat keluar dari ini, jelas bidzat keluar. Oke. Ketika dia sisa arad. Ketika arad ini fa in kana sababan lit-ta'tsiri fi ghairi. Dia menjadi sebab. Ya, ta'tsirnya itu dia menjadi sebab. Maka dia adalah fi'il. Ya kan? Fi'il. Kan dia yu'atsir. Ada hadas di situ, yu'atsir. Makanya fi'il. Nah, kalau dia bukan sebab, yang pertama tadi dia ima dia yahtaju ilal mahal, la yahtaju ilal mahal. Kalau la yahtaju ilal mahal jauhar zat keluar. Dia sekarang yahtaju ilal mahal. Ya kan, yahtaju ilal mahal. Terus ketika dia sababan, berarti dia apa? Fi'il. Ya. Ketika dia bukan sabab, dia apakah nisbah terhadap sesuatu atau bukan? Kalau nisbah berarti apa? Al-hukmu itu sendiri. Ya. Maka selain karena dia bukan sebab, berarti yang sebab keluar. Sebab apa di sini tadi? Fi'il. Maka fi'il keluar. Kalau dia bukan sebab, ada dua. Kalau dia nisbah, maka dia adalah hukum. Kalau dia bukan nisbah, maka dia adalah sifat. Ya kan? Hukum itu kan kita menisbahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, isbatan wa nafyan. Ya kan? Isbatu syai'i ila syai'in akhar, isbatan atau ijaban wa nafyan. Ijaban wa nafyan. Ya kan? Kalau dia bukan nisbah, maka dia adalah sifat. Nah, maka sifat keluar. Sehingga yang keluar dari al-ilmu bil ahkam ini keluar tadi apa? Zat, sifat, wa af'al. Sehingga al-ilmu bil ahkam. Oke, sekarang hukum. Kita tahu fikih adalah ilmu terhadap suatu hukum. Hukum apa? Hukum syar'iyyah. Berarti hukum yang dinisbatkan kepada syari'. Keluar dari takrif dari qaid syar'iyyah, berarti selain syar'iyyah. Mafhum lah, akliyah dan sebagainya. Lalu al-syar'iyyah al-amaliyah. Al-amaliyah. Nah, sehingga yang termasuk di dalam bab fikih adalah al-amaliyah. Nanti di situ juga khilaf, ulama khilaf. Apakah al-amaliyah ini amaliyah jawarih aja atau amaliyah a'am min jawarih? Sehingga niat dan sebagainya itu masuk ke dalam fikih. Hasad itu masuk ke mana? Nah, kalau kita katakan amaliyah adalah amal jawarih saja, sehingga amal-amal qalb itu dia nggak masuk ke dalam bab fikih. Nah, ya, jadi dia bukan bab fikih. Lalu selanjutnya al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muktasabu. Nah, al-muktasabu di sini dia sifat dari al-ilmu. Nah, jadi dia ilmunya muktasab. Jadi dia di situ ada kasab. Didapatkan dengan upaya, usaha. Sehingga keluar dari al-muktasab adalah ilmu siapa? Ilmullah. Ilmullah didapatkan tidak dengan usaha. Nggak ada kasab di sana.
al-muktasabu bi adillatiha. Ya kan, bi adillatiha at-tafsiliyah. Bi adillatiha keluar maksudnya dengan dalil-dalil tafsili. Keluar dari qaid al-adillah ilmul malaikah wa ilmur rasul. Karena ilmul malaikah ya ilham, ilmu rasul dia dengan wahyu. Sehingga ada kasab di sana. Tapi dikasabnya dengan cara bukan dengan adillah. At-tafsiliyah. Nah, ini terakhir at-tafsiliyah menjelaskan bahwasanya dalil-dalilnya dalil-dalil tafsili. Ya, dalil-dalilnya dalil-dalil tafsili. Keluar dari maksud dari dalil tafsili adalah ilmu siapa? Muqallid. Karena dia ilmunya tidak didapatkan dari dalil tafsili. Ya, ilmunya didapatkan dari mujtahid. Nah, kita selesai dari pembahasan usul fiqh bimakna idhofi. Ya, jadi kalau dilihat dari segi kalimatnya, dia tersusun dari dua kalimat, tarkibnya tarkib idhofi, makanya kita takrif dengan makna idhofi. Karena ulama bilang kita nggak tahu tarkib makna dari tarkib idhofi itu kecuali kita mengetahui makna dari setiap lafadznya. Nah, tapi padahal usul fiqh itu maksudnya bukan tarkib idhofi itu sendiri, tapi dia sudah menjadi nama ilmu, dia nama laqab. Nah, makanya boleh dah dibaca. Ini sebenarnya muqarrar. Ada kitab punya Syekh Abdul Ghani Abdul Khaliq. Beliau nyusun muqarrar syariah dulu. Jadi nyusun muqarrar syariah, di depannya ada muqaddimah lah. Ini untuk tahun 2 kalau nggak salah. Muqaddimah tahun 2 itu membahas tentang kurang lebih mabadi usul fiqh. Itu bagus. Tulisan beliau bagus. Makanya sampai beliau takhtiah kepada siapa? Isnawi. Bahwasanya sebenarnya nggak perlu kita membahas masalah tarkib idhofi karena usul fiqh ini udah bukan makna murakab lagi. Yang kita maksud dari usul fiqh adalah makna laqab itu sendiri. Bagus kitabnya, dia udah dikeluarin dari dari muqarrarnya, dicetak ulang di Darul Dzohir kalau nggak salah. Dia judulnya sekarang Ta'rif Usul Fiqh wa Bayan Maudu'ihi atau gimana gitu. Coba nanti dilihat. Nanti kalau nggak ana share aja. Selesai dari ta'rif makna idhofi, kita masuk ke ta'rif makna laqabi. Makna laqabi dari usul fiqh. Ya. Makna laqabi dari usul fiqh yang paling masyhur ya ta'rifnya siapa? Imam Baydawi. Beliau mengatakan ma'rifatu dalaili al-fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadatu minha wa halul mustafid. Ini yang paling masyhur. Yang pertama beliau mengatakan ma'rifah. Ya. Nanti jadi pertanyaan, apakah usul fiqh itu ma'rifatu bisyai' atau syai'-nya itu sendiri atau yang mana usul fiqh itu? Jadi contoh ketika dikatakan Imam Baydawi ngomongnya bahwasanya usul fiqh itu dalil, adillatul fiqhi. Nah, jadi usul fiqh itu ma'rifatu bidalil atau dalil itu sendiri. Ya. Pertanyaan di situ. Ketika dikatakan dia ma'rifatu al-adillah, kalau nggak ada yang ma'rifah nanti sehingga usul fiqh itu hilang. Ya. Sehingga apa? Sehingga ini sebenarnya irad wal i'tiradat tawil. Intinya adalah ulama mutaakhirin menyepakati bahwasanya setiap fan ilmu itu boleh diitlak dalam 3 itlaqat. Yang pertama ma'rifatu bihadil qawaid atau bil qawaid nafsuhu atau al malakah an-nasyi'ah min muzawalatitil kal qawaid. Ya. Jadi setiap ilmu itu boleh ditakrifi dengan qawaidnya itu sendiri
maksudnya ya ilmu itu sendiri, atau ma'rifatu bitilkal qawaid, atau dengan al malakah an-nasyi'ah min muzawalati tilkal qawaid. Tapi yang paling masyhur adalah yang dua pertama. Ya, dua pertama. Yang al qawaid itu sendiri atau ma'rifatu bitilkal qawaid. Enggak ada yang Anda rasa enggak ada yang takrif ilm dengan al malakah. Padahal takrifnya juga sahih. Ya. Kalau di usul fiqh, ya, yang madhab pertama yang mengatakan bahwasanya usul fiqh adalah adillah itu sendiri atau dalail ala hasab, ya, ala hasab ngomong dalail atau adillah. Nanti itu juga diiktirat apakah jam'u dalil itu adillah atau dalail. Itu min haitsul lughat. Tapi intinya kita sama-sama tahu bahwasanya maksudnya adalah adillah, seperti itu. Seperti Imam As-Sirazi, Imam Haramain wa usulul fiqh hiya adillatu. Ngomong gitu. Berarti menurut Imam siapa? Imam Haramain di dalam Burhan itu ngomongnya wa usulul fiqh hiya adillatu. Ay adillatul fiqhi. Seperti itu. Jadi beliau langsung adillatu. Sedangkan di Waraqat beliau apa? Turuk atau turukul fiqhi. Tapi sama aja, Imam Mahli ngomong nanti turukul fiqhi ay adillatu. Nah, di sini ada kenapa pemilihan kata turuk? Kenapa di ulama yang lain mengatakan adillah? Nah, yang milih kalimat turuk ini Imam Razi dalam Mahsul ngomongnya majmu'u turuk. Majmu'u turukul fiqhi, majmu'u turukil fiqhi. Kalau di sini yang paling masyhur yang dipakai Imam Baidawi dalailul fiqhi. Kenapa Imam Razi milih majmu'u turuk atau kita garis bawahi di situ turuk, bukan adillah. Yang pertama majmu' sehingga dia mengatakan majmu' sehingga biar keluar dari takrif beliau adalah apa? Beberapa usul fiqh. Jadi beberapa pembahasan usul fiqh itu bukan termasuk usul fiqh, bukan usul fiqh itu sendiri. Karena ba'du syai' laisa binafsi asy-syai'. Kayak gitu. Makanya Imam Razi menuliskan majmu'u. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah turuk di sini. Imam Razi mengatakan turuk. Karena apa? Karena di sana kita tahu dalil itu maknanya dalil apa? Ma yumkinut tawassul ilaihi bi sahihin nadhari ila, ada yang ngomong ila matlubin khabari. Terus kalau Imam Razi mengatakan ilal ilmi. Ya. Ya, sedangkan dalil itu sendiri enggak semuanya qati'. Sebagaimana kita takrif tadi, al ilmu adalah al-i'tiqad al-jazim al-mutabi' lil waqi' lid dalil. Makanya Imam Razi memilih kalimat turuk sehingga masuk ke dalamnya al-amarat. Jadi ada beberapa dalil yang dia tidak menunjukkan qat'i, itu Imam Razi mengatakan dia nggak bisa dibilang dalil, itu cuman amarah. Jadi takrifnya amarat menurut beliau apa? Ma yumkinu tawassul ilaihi bi sahih nadhar ila dzan. Jadi kalau derajatnya cuma sampai dzan, itu bukan dalil namanya. Itu amarah. Sehingga Imam Razi milihnya apa? Milih majmu'u turukul fiqhi. Seperti itu. Tapi intinya adalah sebagaimana tadi Imam Mahli karena Waraqat kita pembahasannya untuk mubtadi, sehingga ketika Imam Juwaini di dalam Waraqat mengatakan turukul fiqhi ay adillatu. Ya intinya yang dimaksud dari turuk adalah adillah. Ya sebagaimana khilaf ulama tadi apakah yang sampai dzan itu tidak disebut dalil atau tidak, sehingga Imam Razi memilih turuk, ataukah yang sampai dzan itu juga termasuk dalil, sehingga ya masuk aja ke dalam makna al-adillah. Seperti itu. Adillatul fiqhi. Adillatul fiqhi atau dalailul fiqhi. Ya. Kita selesai dari ma'rifah, tadi boleh dengan 3 itlaqat, terus dalail fikih. Dalail fikih. Ketika dalail fikih berarti keluar darinya adillah ghairul fikih. Ya kan?
Ini mafhum ijmalan. Ma'rifatu dalailul fikhi ijmalan. Maksudnya ijmalan adalah ghairu muayyan. Maksudnya gimana? Sebenarnya gini. Dalil tafsili sama dalil ijmali itu sama. Tapi iktibarnya yang berbeda. Oke. Contoh, aqimus shalah. Ketika dilihat aqimus shalah. Kalimat aqimus shalah dilihat dari sisi bahwasanya dia menunjukkan amr dan amr itu menunjukkan wujub, itu dia termasuk dalil ijmali. Tapi dilihat dari bahwasanya dia itu menunjukkan kewajiban sholat, itulah dalil tafsili. Jadi sebenarnya dalil tafsili dan dalil ijmali sama, tapi iktibarnya yang berbeda. Ada itu, ada. Nanti di kitab-kitab ushul fiqh ada kok. Lalu tadi sampai mana? Sampai al-ilmu dalailul fikhi ijmalan. Ijmalan, oke. Wa kaifiyatul istifadatu minha. Ya, wa kaifiyatul istifadatu minha. Sebenarnya ta'rif Imam Baidhawi ini juga sama dengan Imam Razi, cuman bedanya cuma di awal tadi tuh. Majmu'u turuqul fikhi wa kaifiyatul istifadah min adillatiha atau seperti apa gitu. Ana lupa ibarahnya. Tapi kurang lebih sama. Cuman Imam Baidhawi diganti dengan adillah atau dalail. Nah, sebelumnya ada di Imam Urmawi itu sudah diganti. Jadi nanti kita di akhir akan bahas bahwasanya umdah dalam kitab usul fiqh apa saja. Nah, nanti ya tafarruq ila sampai sekarang. Ini dari Imam Razi, terus akhirnya ditalkhis ketika di Imam Urmawi ini. Imam Urmawi ada dua, Sirajuddin sama Tajuddin. Itu yang Tajuddin itu namanya hasil. Kalau Sirajuddin namanya tahsil. Ya. Cara bedanya gimana? Tak nggak mungkin ketemu. Tak sama tak jangan ketemu. Jadi tahsil berarti punya Sirajuddin. Sirajuddin nggak mungkin ketemu tak sama tak. Kalau Tajuddin punyanya Al-Hasil gitu. Ini kalau pengen ngapalin kayak gitu. Kalau kemana itu taj kan dia panjang ta. Oke. Ha. Oh. Jadi intinya itu. Boleh terserah gimana. Pokoknya cara ngapal-ngapalin. Enggak sesuai wajib. Wa kaifiyatul istifadatu minha. Bagaimana cara istifadah dari dalil tersebut? Yaitu dengan apa? Dengan tartibul adillah. Mana yang harus didahulukan? Am atau khos, muqayyad atau mutlak, mubayyan atau mujmal. Nah, itu tartibul adillah. Lalu selanjutnya kaifiyah istifadah juga dengan tarjih inda ta'arud. Jadi kan makanya ketika makanya kenapa tadi di awal kenapa fikih itu dzon? Karena pasti ada ta'arud di situ. Kalau ada ta'arud pasti hasilnya nggak mungkin qat'i. Ya kan? Ketika ada sesuatu yang ta'arud pasti hasilnya cuman dzon. Wa kaifiyatul istifadatu minha, lalu wahalul mustafid. Wahalul mustafid. Yaitu apa? Yaitu sifat-sifat dari mujtahid. Ada ulama yang mengatakan gak cuma mujtahid, tapi juga masuk di dalamnya muqallid. Karena apa? Mujtahid dia dapatnya dari mana? Dari adillah. Dapat ilmu dari adillah. Sedangkan muqallid dia dapatnya dari mujtahid. Tapi yang sahih, yang ashah adalah yang pertama yang mengatakan bahwasanya yang istifadah dengan dalil itu adalah ahalul mustafid. Yang mustafid di sini adalah maksudnya adalah mujtahid saja. Selesai dari pembahasan ta'rif dari usul fiqh. Masuk ke selanjutnya maudhu' usul fiqh. Maudhu' dari usul fiqh itu apa? Nah, sebelum kita masuk pertanyaannya apa maudhu' usul fiqh? Ya maudhu' itu apa sebenarnya? Ya maudhu' itu sendiri apa? Gitu kan. Sehingga kita bisa menentukan apa maudhu' usul fiqh itu sendiri. Maudhu', ta'rif dari maudhu' adalah ma yubahatsu fi dzalikal ilmi min
awaridihi adzatiyah. Jadi min awarid adzatiyah. Mafhum ya? Jadi perlu digarisbawahi di situ awarid dzatiyah. Kita udah tahu arat tadi apa? Dia butuh mahal. Maka di sini dia awarid dzatiyah dari ilmu usul fiqh apa? Khilaf ulama di situ. Ada yang mengatakan yang pertama mengatakan al-adillah as-sam'iyah al-ijmaliyah. Ya. Yang pertama adillah. Jadi maudhu' ilmu usul fiqh adalah adillah. Dilihat dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya itsbatil ahkam asy-syar'iyyah bi juz'iyyatiha bi tariqil ijtihad ba'da tarjihi inda ta'arud. Jadi intinya adalah dia maudhu'nya adalah adillah, dilihat dari sisi apa? Isbatul hukmi. Ya, untuk menetapkan suatu hukum. Ini pendapat jumhur. Lalu ada yang mengatakan bahwasanya kalimat kalau dikatakan maudhu'nya adalah adillah al-adillah itu tadi, al-adillah as-sam'iyah al-ijmaliyah, itu kurang pas karena dia bukan yang dibahas di dalam usul fiqh. Karena bahasanya itu adalah nau' dari maudhu'nya itu. Contoh kan yang dibahas al-amru lil wujub. Ya kan? Maka awarid dzatiyah ini di dalam dalil awaridnya itu ada 4. Yang pertama nafsud dalil. Ya, dalil itu sendiri. Makanya contohnya ketika Al-Qur'an itu menetapkan suatu hukum dengan qat'i. Nah, itu dilihat dari dalil dari Al-Qur'an itu sendiri. Kan dalil sam'i di sini adalah contohnya kita letakkan contoh Al-Qur'an. Atau nau'ud dalil. Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an dia ada apa di dalam situ? Ada amr contoh. Maka salah satu nau' dari dalil di sini Al-Qur'an atau hadis itu adalah amr. Maka contohnya al-amru yufidul wujub. Atau nau' yang lain. Di Al-Qur'an ada apa? Am. Ya kan? Al-am dia yufidu adzan. Contoh seperti itu. Nah, berarti udah 3 tuh. Nafsud dalil, nau' dari dalil tersebut, atau nau' dari nau'nya. Contohnya am tadi. Nau' dari am apa? Contohnya al-am al-makhsus. Ya. Al-am al-makhsus ini apakah dia pembahasan mustaqil? Enggak. Dia masih dalam lingkup am. Maka dia nau' dari am. Maka dia termasuk masih dalam masih masuk dalam maudhu' usul fiqh itu sendiri. Sehingga ulama mengatakan al-adillah al-ijmaliyah, al-adillah as-sam'iyah al-ijmaliyah itu maudhu' bil quwwah. Maudhu' usul fiqh bil quwwah. Tapi maudhu'uhu bil fi'li itu apa? Anwa'nya. Kayak gitu. Lalu ada yang mengatakan bahwasanya maudhu' dari usul fiqh adalah ahkam syar'iyah. Ya. Oh enggak, terus pasti dibantah. Kenapa ahkam syar'iyah? Lah kan ahkam syar'iyah dia hasil dari dalil. Ya kan? Berarti dia bukan awarid adzatiyah dari apa? Dari usul fiqh itu sendiri. Begitu pula ada yang mengatakan bahwasanya enggak, ya berarti 2. Maudhu'nya adalah ahkam syariah dan adillah. Loh, kalau kita bisa mengatakan bahwasanya yang paling ada yang asli, ada yang tabi, ya mengapa kita memasukkan tabi ke dalam asal? Karena padahal kita bisa masukkan, kita hanya mencukupkan dengan asal. Ya udah. Gitu. Sehingga maudhu'nya, makanya jumhur mengatakan maudhu' usul adalah adillah. Selanjutnya, yang paling terakhir ada yang mengatakan ya dia masuk dalam adillah, tarjih, ijtihad.
Melihat dari tadi melihat dari ta'rifnya tadi. Dalail fikih al-ijmaliyah wa kaifiyatul istifadatu minha wa halul mustafid. Maka ada yang mengatakan, ini Imam Ibnu Qasim Al-Abbadi mengatakan maudhu'nya ya 3. Yang pertama ya adillah, yang kedua kaifiyah istidlal, kaifiyatul istifadah berarti apa? Tarjih. Terus yang terakhir ijtihad, halul mustafid berarti adalah ijtihad. Seperti itu. Tapi intinya tadi, inti pokok maudhu' dari usul fiqh adalah adillah. Selanjutnya yang ketiga adalah as-samarah. Mafhum, faidah dari ilmu usul fiqh. Kita tahu bahwasanya al-usul ila isbatil ahkam, sebagaimana kita jelaskan tadi. Yang selain itu adalah dia adalah sayap kedua dari apa? Ilmu hadis. Ya. Jadi penting ini, usul fiqh itu sayap kedua dari ilmu hadis. Ya. Sebagaimana ilmu hadis itu menjaga agama dari sisi riwayah, usul fiqh itu menjaga agama dari sisi diroyah. Nah, jadi penting, makanya guru-guru kita, Ayu Ahmad dan guru-guru yang lain sering mengatakan bahwasanya penting bagi muhaddisin kalau dia ingin ilmam bi ilmil hadis, dia harus bisa atau dia dibarengi dengan ilmu usul fiqh. Nah, karena ini nggak bisa dipisahkan. Karena agama dijaga secara riwayah dan secara diroyah. Riwayah dengan ilmu hadis, diroyahnya dengan ilmu usul. Selanjutnya keutamaan atau al-fadlu. Fadail dari ilmu usul fiqh. Ya kita tahu semua ilmu dari min asyrafil ulum, ya kan? Karena tadi faedahnya menjaga agama, berarti dia min asyrafil ulum. Ketika kita dengan usul fiqh kita bisa mengerjakan bisa istinbat ahkam dan kita bisa mengerjakan perintah Allah, berarti dia al-fauz fil akhirah. Berarti min asyrafil ulum. Seperti itu. Lalu yang ketiga, yang keberapa? Kelima. Al-had, al-maudhu', faedah atau samarah, al-fadl, semua yang kelima nisbah. Nisbah dari ilmu usul fiqh yang pertama adalah dilihat dari ilmu fikih, dia adalah aslun minhu. Nah, dilihat dari ilmu-ilmu yang lain dia mughayarah, berbeda. Nah, makanya Imam Subki itu ngomong di dalam Ibhaj kalau nggak salah. Contoh nih, kita katakan bahwasanya ilmu usul fiqh itu nanti di al-istimdad. Oke, kita ajukan aja istimdadnya dulu. Istimdad usul fiqh nanti dikatakan bahwasanya dari lughah atau arabiyah, kalam dan juga fikih. Nah, terus kalau orang sudah belajar fikih, sudah belajar ilmu arabiyah, sudah belajar ilmu kalam, apakah dia nggak perlu belajar ilmu usul fiqh? Seperti itu, ya kan? Ya tetap enggak. Ya, makanya kita katakan di sini nisbahnya terhadap ilmu yang lain adalah mughayarah. Karena contoh di dalam bahasa Arab, ya, di dalam lughah. Jadi Ana lupa ibarahnya Imam Subki gimana, intinya adalah di dalam ilmu usul fiqh dia ada sesuatu tadqiq yang dia tidak dilakukan di dalam ilmu arabiyah. Contohnya adalah tadi ketika amr, ada fi'il amr, dia fungsinya apa, dia menunjukkan apa, itu nggak dibahas di dalam lughah. Tapi di dalam usul fiqh dia dibahas bahwasanya itu yufidul wujub. Nah, sehingga penting dikatakan walaupun dia mughayarah, dia tetap mutasyabikah, ya, tapi dia nisbahnya mughayarah. Karena itu di dalam bahasa Arab ada sesuatu yang tidak dibahas di dalam usul fiqh. Oke. Lalu selanjutnya al-wadi'. Al-wadi' atau peletak mudawwin lah. Oke. Mudawwin. Atau kalau kita katakan al-wadi',
Ya kullu madhab yadda'i imamu. Ya kan, yadda'i imamahu. Setiap madhab mengklaim bahwasanya imamnya adalah peletak usul fiqh. Ada itu, lihat di kitab-kitab banyak itu, pasti gitu. Ya. Tapi bisa kita katakan bahwasanya yang pertama kali yudawin, oke. Yudawin. Itu yang pertama adalah Imam Syafi'i. Kenapa kalau semua mengklaim bahwasanya imamnya adalah peletak ilmu usul fiqh, ya kita bisa katakan Rasulullah peletak usul fiqh. Ya. Ketika Rasulullah mengutus sahabat bima takdi, ketika dikirim, ya kan, bi kitabillah, fa illam tajid, terus bi sunnah, terus selanjutnya ajtahidu wala alu, ajtahidu ra'yi wala alu, hakada. Itu kurang lebih. Ya berarti ya itu ma'ani usul fiqh memang sejak dulu sudah ada. Gitu loh. Tapi ya yang dimaksud dari wadi' di sini adalah mudawwin. Nah. Yang paling terkenal mu'allafat dari Imam Syafi'i adalah Ar-Risalah. Nah, Risalah itu ada dua, Risalah Qadim sama Risalah Qadimah sama yang Jadidah. Yang Qadimah beliau sebelum datang ke Mesir, yang Jadidah setelah datang ke Mesir. Yang pertama, jadi yang kisah masyhur bahwasanya Imam Syafi'i menulis risalah itu diminta oleh Abdurrahman ibnu Mahdi, itu adalah risalah yang pertama. Nah, yang pertama, ketika beliau masih di Baghdad. Lalu selanjutnya risalah kedua itu risalah Jadidah, itu setelah datang ke Mesir. Yang situ dibaca bersama, yang sampai sekarang kita ada itu karena dibaca sama murid-muridnya. Makanya Imam Rabi' ngomong, ana baca sama Imam Syafi'i ini berapa kali? 30-an kali kalau salah. Ya. Hah? Iya, 30-an kali. Maka 30-an ada an-nya. 30-an kali lah kurang lebih. Setiap baca pasti ada yang ada faedah baru atau ada tasahih baru. Kalau dengan Imam Rabi' tasahih baru. Kalau yang faedah baru Imam Muzani baca 500 lebih kali, 500-an lebih. Itu setiap baca pasti setiap bacaan aku mendapatkan faedah yang tidak aku dapatkan di bacaan sebelumnya. Ya, sampai makanya makalah masyhur dari Imam Syafi'i apa? Aballahu an yakuna kitabun sahih fi siwa ghairu kitabi. Lalu selanjutnya Imam Syafi'i juga punya kitab yang lain. Ibaratnya ada kitab bukan penuh usul fiqh, tapi kitab Jima'ul Ilm. Dia membahas tentang isbat hujjiyatul akhbar. Jima'ul Ilm. Nah, ini isinya itu untuk isbat akhbar saja. Jadi itu ba'dun min usul fiqh. Lalu ada lagi kitab beliau Ibtalul Istihsan. Punya beliau. Sehingga yang paling masyhur makalah beliau apa? Man istahsana faqad syarra. Ya kan? Ini untuk bantah siapa? Imam Abu Hanifah wa ashabu. Man istahsana faqad syarra. Oke, setelah wadi' kita sepakati bahwasanya adalah Imam Syafi'i. Nah, itu makanya mizah atau keutamaan dari madhab kita adalah Imam Syafi'i menuliskan usul madhab dan furu' madhab itu sendiri. Berbeda dengan imam-imam yang lain. Imam yang lain kebanyakan menuliskan furu'nya, wastambatu ashabuhu usul. Walaupun usulnya ada ya hadirah ya, usulnya hadirah pasti. Makanya ada beberapa kitab. Jadi contoh ada kitab, gak usah disebut kitabnya, ada kitab fikih. Lalu ada ulama yang menulis atau ditaklek sama beliau itu atau disyarah ala hasab, terserah maknanya apa. Beliau menuliskan masalah ini dalilnya ini, masalah ini dalilnya ini, seperti itu. Tapi intinya adalah yang pengen kita garis bawahi adalah apakah ketika ulama yang mensyarahi
dalil dari masalah ini adalah qauluhu ta'ala kada atau qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Itu apakah sesuai dengan usul madhabnya atau tidak? Ya kan? Belum tentu ketika ada, kan itu ijtihad dari mu'alifnya. Belum tentu ketika wadi' madhabnya itu mengatakan pendapatnya ini, dalilnya adalah ini. Tapi bisa jadi yang lain. Karena tadi dalil itu ta'arud. Belum tentu kita bisa menentukan yang mana. Maka intinya yang perlu ditasabut yang pertama kali adalah ketika kita ingin menentukan dalil mana yang menjadi dalil dari suatu masalah dalam madhab tersebut, kita harus mengetahui dulu usul madhab itu sendiri. Karena kalau kita nggak tahu usul madhabnya, jangan-jangan kita meletakkan dalilnya ini, padahal secara nggak langsung imam madhabnya nggak menggunakan dalil itu, tapi dalil yang lain. Oke, al-istimdad. Tadi sudah kita bahas sedikit istimdad dari Imam Haramain, ini yang nulis, yang ngomong. Di Burhan ada. Itu dari 3. Yang pertama al-Arabiyah, yang kedua al-Kalam, ilmu kalam maksudnya, yang ketiga al-Fiqih. Ya, Imam Haramain menuliskan 3 ini. Terus ada ulama yang lain menuliskan bahwasanya istimdadnya dari qawaid usuliyah al-ukhra. Nah, terus ada yang mengatakan dari istimdad dari maqasid dan seterusnya. Tapi yang paling inti adalah istimdadnya dari 3 ini, ilmu kalam, ilmu arabiyah, dan ilmu al-fiqih. Ilmu kalam jelas, ya, karena kita nggak mungkin isbat hukum kecuali kita tahu bahwasanya ini adalah syariat Allah, kita harus tahu Allah, kita harus tahu Rasulullah. Lalu ketika ada pembahasan tahsin wa takbih, al-aqliyain, itu masuknya pembahasan kalam. Mafruq minhu kalam. Lalu dari Arabiyah jelas Al-Quran, Sunnah, dalil sam'i itu turunnya dengan bahasa Arab. Makanya kita pasti harus mengetahui bahasa Arab. Lalu pertanyaannya adalah, fikih ini gimana? Fikih ini kok istimdad dari fikih, padahal fikih adalah produk dari usul. Makanya setiap usuli itu enggak harus fikih. Apakah dia harus fikih? Enggak. Tapi fikih harus usuli. Seperti itu. Makanya jawabannya adalah, tapi ini juga mahal rot jawabannya. Bisa didiskusikan lagi. Intinya adalah alaqah baina usul fiqh dan fikih itu adalah dalil wa madlul. Kita nggak mungkin mengetahui salah satunya kecuali mengetahui yang lain. Nah, jadi makanya Imam Ibnu Hajib, atau kalau tidak salah Imam Ibnu Hajib, dia istimdadnya dari ahkam. Jadi dia bukan dari fikih, dari ahkam. Ibnu Hajib. Ya, Imam Ibnu Hajib ngomong bahwasanya dari ahkam. Selanjutnya yang ke-9, hukum syari'. Hukum belajar ilmu usul fiqh. Hukumnya fardu ain untuk yang apa? Yang yubashir atau yang yata'ayyan fi istinbatil ahkam. Lalu fardu kifayah untuk selain itu. Oke. Nah itu mafhum lah. Kita sama-sama tahu mana ilmu fardu ain, mana ilmu fardu kifayah dan seterusnya. Yang terakhir adalah apa ini yang terakhir? Yang terakhir masail. Ya. Masail dari ilmu usul fiqh. Ya udah tadi dilihat dari masail suatu ilmu itu apa? Ma'rifatu an ahwalil maudhu. Jadi atau an ahwali al-awarid ad-dzatiyah. Jadi masailnya dalam usul fiqh ya tadi adillah, dilihat dari segi tadi isbatul ahkam, yang dimana kita katakan tadi dia kalau dia adillah ijmaliyah, asamiyah al-ijmaliyah itu bil quwwah, kalau nauknya itu bil fi'li, maka masail ilmu usul fiqh adalah yang bil fi'li ini, yang nauknya tadi, yaitu apa? Kayak al-am dan seterusnya. Atau al-amru yufidul wujub, an-nahyu yufidu al-hurma dan seterusnya. Oke. Selesai dari mabadi'. Ya, sebelum kita masuk ke waraqat, kita pengen tahu dulu,
kerangka atau ansabul kutub di dalam usul fiqh itu sendiri. Bagaimana? Ya, pertama kali kita tahu tadi yang pertama kali menuliskan adalah Ar-Risalah punya Imam Syafi'i. Sebenarnya Ar-Risalah ini punya syarah. Ada beberapa syarah, tapi mafqud. Salah satunya Imam Syarafi, itu Imam Syarafi punya syarah Al-Risalah. Ya tapi hilang, nggak tahu kemana. Lalu selanjutnya yang jadi umdah dalam usul fiqh, thariqah mutakallimin. Jadi kita perlu bahas dulu bahwasanya ada thariqah mutakallimin, ada thariqah fuqaha atau kita katakan Hanafiyah. Mutakallimin yang jadi umdah dalam thariqah mutakallimin yang pertama adalah 2 kitab dari Mu'tazilah, 2 kitab dari Ahlussunnah. 2 kitab dari Mu'tazilah atau kita dari Ahlussunnah dulu, yaitu yang pertama Imam Haramain punya kitab namanya Al-Burhan. Ya. Al-Burhan. Ini sampai dilakopi sama Imam Subki Lughzul Ummah. Saking sulitnya, Lughzul Ummah. Lalu selanjutnya Imam Ghazali, muridnya Imam siapa? Haramain, murid langsung ini. Jadi Imam Haramain punya murid Imam Ghazali. Imam Ghazali yang jadi umdah ini kitab Al-Mustasfa. Ya, Al-Mustasfa. Kalau kita lihat mu'allafat Imam Ghazali sebelum syekhnya meninggal dan setelah Imam syekhnya meninggal itu beda. Kalau di Manhul, coba kita lihat di Manhul nanti sama di Mustasfa. Itu yang di Manhul banyak yang hampir sama Imam Haramain. Setelah itu Mustasfa beliau beda. Nah, tadi 2 Imam Haramain sama Imam Ghazali, Al-Burhan dan Mustasfa. Lalu 2 lagi dari Mu'tazilah. Yang pertama Qadhi siapa? Qadhi Abdul Jabbar sama Imam Abul Husain Al-Basri. Imam Abul Husain Al-Basri namanya kitab Al-Mu'tamad. Imam Qadhi Abdul Jabbar namanya Umat wal Mu'tamad. Nah, 2. Umdahnya di situ. Ya. Setelah itu ya ada kitab yang lain kayak Imam Syirazi. Imam Syirazi kan dia muasir dengan siapa? Imam Haramain, punya Luma dan seterusnya. Tapi umdah setelahnya itu ya 4 ini. Lalu datang di tahun 600-an Imam Razi, wafat 606. Ya, kalau nggak salah 606. Imam Razi punya kitab Mahsul. Kitab Mahsul, berarti Imam Mahsul ini secara nggak langsung adalah bisa dikatakan dia usoroh, apa bahasa Indonesianya? Dia intinya adalah perasan dari 4 kitab tadi itu. Usoroh, ya. Mahsul. Lalu yang kedua ada Imam Al-Amidi. Dia punya namanya Ihkam. Nah, jadi silsilah kutubnya gitu. 4 umdah tadi, terus datang Imam Razi sama Imam Amidi. Nah, Imam Razi di dalam mahsulnya ini lebih ke apa? Ihtijaj. Jadi lebih banyak bagaimana beliau menghujah dalam permasalahan. Sedangkan Imam Amidi itu lebih apa? Tahqiq masail sama madzhab. Gitu. Jadi dari situ. Lalu Al-Mahsul ini tadi banyak Mahsul ini banyak di hikmah. Nah, di syarah, di talkhis. Bahkan Imam Razi punya muntakhab. Nah, kitab Muntakhab Minal Mahsul. Di syarah Imam Qarafi Nafais, di Nafaisul Usul. Terus yang paling terkenal sampai sekarang maksudnya setelahnya adalah tadi Tahsil wal Hasil. Tahsil punya siapa? Sirajuddin. Nah, kalau Al-Hasil Tajuddin. Nah, Urmawi. Gitu. Tak sama tak ketemu. Intinya gitu aja. Gampangnya. Lalu datang setelahnya Imam Baydawi. Dalam kitabnya Minhaj kita bisa lihat di situ. Itu banyak kaul-kaul dari yaitu 3 tadi. Mahsul, Tahsil, Hasil.
Nah, di sisi lain, ihkam tadi dikhidmah sama siapa? Imam Ibnul Hajib. Makanya beliau sampai menulis Muntahasul wal Amal. Lalu diikhtisar sama beliau. Namanya Mukhtasar, ya, namanya Mukhtasar Muntahasul. Mukhtasar Ibnul Hajib. Itu yang banyak dikhidmah di situ. Maka setelah itu kitab muktamad dalam tadris yaitu kalau enggak Ibnul Hajib, ya, Baidawi, Minhaj Baidawi. Dia syarahnya paling banyak kan di situ, Minhaj Baidawi. Makanya sampai sekarang di Azhar masih dipakai jadi muqarrar, ya. Oke. Lalu thariqah mutakalimin sudah, sekarang masuk ke thariqah fuqaha. Thariqah fuqaha di sana Imam Jassos punya kitab Al-Fusul. Nah, Al-Fusul fil Usul. Imam Jassos. Terus Abu Zaid Ad-Dabusi. Nah, ini yang mutaqaddimin. Lalu Usul Bazdawi, punya Imam Bazdawi. Nah, lalu yang terkenal yaitu yang banyak disarahi di khidmah dan sebagainya di Hanafiyah ya Manar, Al-Manar. Punya Abul Barakat An-Nasafi. Punya Imam Nasafi itu banyak disarah, di hasiyah, di ikhtisar dan seterusnya. Nah, terus setelah itu muncul kelompok baru. Ya, setelah itu Imam Subki ngomong bahwasanya ingin menggabungkan dua thariqah ini, dan ini aku kumpulkan kitab ini lebih dari 200 kitab. Jadi masodir yang dibuat pakai nulis Imam Subki ini adalah lebih dari 200 kitab katanya. Jam'ul Jawami. Ya. Jam'ul Jawami. Nah, thariqah apa namanya? Jama' di sini. Tapi kalau dilihat-lihat thariqah Jam'ul Jami' ini akrab ila mutakalimin. Ya. Ya, tapi itulah yang masyhur seperti itu. Tapi ketika kita lihat Jam'ul Jami' seperti apa, yang dia lebih dekat kepada mutakalimin. Lalu ada yang lain, ulama Hanafiyah punya kitab namanya At-Tahrir. Punya siapa? Punya Al-Kamal Ibnu Humam. Itu dia juga thariqah jama'. Dan sebelum itu udah ada yang jama'. Ya. Tapi jamaknya bukan dengan dua thariqah, tapi menggabungkan dua kitab. Kitab punya siapa? Ibnu Sa'ati. Nah, dia Badi'un Nidham atau Bada'i. Dia masyhurnya seperti itu. Dia menggabungkan dari ihkam dan lupa satunya. Nah, tapi dia menggabungkan hanya dua kitab itu, Al-Ihkam dan satu lagi. Usul Bazdawi. Jadi Ihkam dan Bazdawi. Dia ingin menggabungkan dua kitab itu. Ya ibaratnya kalau sekarang tuh di Rosah Muqaronah gitu. Kalau di tesis-tesis di Rosah Muqaronah. Lalu kalau kita ingin katakan lagi, kalau ada thariqah lagi, thariqah atau madrasah maqasidiyah. Ya. Yaitu ya masyhur lah, kita tahu karena kalau kita lihat kitab Muwafaqat, tertib penulisannya sedikit berbeda. Dia punya pembahasan besar dalam maqasid, ya. Di mana sebelumnya ulama-ulama sebelumnya memang membahas, tapi dia masuk ke dalam bab-bab masalih. Ya, di bab masalih dia tapi cuman isyarah sebagainya. Nah, Imam Syatibi mulai mengembangkan penulisan dari dalam metode atau dalam corak penulisan maqasidi, sehingga akhirnya muncul terus akhirnya lama mati madrasahnya, terus akhirnya muncul Syekh Muhammad Thahir bin Asyur menulis lagi kitab maqasid dan seterusnya. Atau kalau bikin katakan lagi terus nanti ada yang bilang bahwasanya ada thariqah lain lagi, thariqah takhrijul furu'. Lala, dia kalau dibilang thariqah kurang tepat karena dia hanya tatbik dari qawaid usul. Mungkin itu sedikit pembukaan untuk ilmu usul fiqh.
insya Allah sebelum kita masuk ke kitab Waraqat di pertemuan selanjutnya. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti di pertemuan selanjutnya kita jawabnya. Ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima ta'tadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan da'ima wa nahda bil khairi wa naqba kulla syarr rabbana wa aslih lana kulla shu'un wa qirra bil ridha minkal uyun wa qti'anna rabbana kulla duyun wa salatullahi tashal mustafa man ila haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi lin nasi shifa wa ala al alil kiram syurafa wa ala sahbi masabihil buran Allahumma hdina bi hudaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تسل لكل حوبة واستر لنا العورات والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا مصطفى الرسول نهضى بكل سول إذا تشص بي والحمد لله في البت وتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء itu tadi ya Imam Waraqat ya siapa